Dan saudara, kita juga bisa belajar dari contoh penundukan Musa dan Korah. Bilangan 16, Korah memberontak terhadap otoritas Musa. Apa yang terjadi? Tanah terbelah dan menelan mereka. Melawan otoritas yang ditetapkan Tuhan justru melawan Tuhan sendiri. Payung otoritas dalam militer. Dalam dunia militer, saudara, prajurit yang tidak bisa tunduk, dia harus ditundukkan dulu karena dia tidak bisa bertindak sesuka hati, itu bahaya. Dia berjalan harus berdasarkan komando otoritas yang di atasnya. Tapi dengan dia bisa tunduk itu menyelamatkan dia. Ia punya otoritas operasional untuk bertindak. Otoritas sebenarnya bukan penghampat. Justru ini struktur yang memberi wewenang sah. Jadi di bawah payung otoritas, percayalah, ada kuasa, ada perlindungan, dan ada promosi. Tuhan hanya mempercayakan kuasanya pada mereka yang hidup dalam ketaatan. Tuhan hanya mempercayakan kuasanya pada mereka yang hidup dalam ketaatan. Tunduk bukan tanda kelemahan, tapi kunci warisan. Tanpa otoritas, kita bisa aktif, tapi tidak efektif. Ingat, tanpa otoritas, kita mungkin bisa aktif, tapi tidak efektif. Saudara, sekarang pertanyaannya, mari kita jujur, kita periksa hati kita, apakah ada pemberontakan terselubung terhadap otoritas di atas kita, terhadap orang tua, terhadap pemimpin rohani, atau atasan kita. Belajarlah berkata, ya Tuhan, meski lewat suara pemimpin. Doakan otoritas-otoritas dalam hidupmu, bukan hanya suka mengkritik mereka, doakan mereka. Ajarkan juga anak-anak kita tunduk pada otoritas sejak dini, bukan karena takut, tapi karena kasih dan hormat. Dan sebagai penutup, seperti saya cerita elang muda. Saya cerita ilustrasi elang muda yang coba terbang sendiri terlalu cepat dan akhirnya apa? Terhempas. Tapi saat dia belajar terbang dalam formasi di bawah induknya, dia akhirnya bisa melaju lebih tinggi. Itulah hidup di bawah otoritas. Otoritas bukan batasan. Bila kita tahu hidup di bawah otoritas, ini bukan membatasi kita, tapi ini justru akan menjadi pondasi kita untuk terbang lebih tinggi. Otoritas akan memberi kita, pertama tadi yang sudah saya katakan saudara, saya ulang lagi, pertumbuhan karakter, promosi ilahi, urapan mengalir, perlindungan ilahi. Ya, saudara, jadi perlindungan ilahi yang akan kita dapat saat kita bisa tunduk pada otoritas seperti elang, itu akan membuat kita terbang lebih tinggi. Yang hidup di bawah payung otoritas akan berjalan dalam kuasa langit. Mereka tidak hanya dipakai Tuhan, tapi mereka dipercayainya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa mengajari kami tunduk akan otoritas, yang akan melindungi kami, yang akan memberi kami pertumbuhan karakter, yang akan memberi kami promosi ilahi. Tolong kami Tuhan, tolong kami belajar bahwa otoritas adalah rancangan-Mu. Setiap pemimpin di balik kendali kedaulatan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin kami, beri mereka hikmat, jagai mereka. Dan ajari juga kami sebagai pemimpin-pemimpin, kami tidak power abuse dan salah menggunakan otoritas, tapi kami bertanggung jawab dengan penuh. Dan ajari kami sebagai jemaat tunduk dan taat, itu bukan kelemahan tetapi kekuatan. Karena hanya dengan ketaatan ada promosi yang lebih tinggi, menjadi pondasi terbang lebih tinggi. Terima kasih, kami mau bertobat kalau saat ini ada yang Kau buka jamah Roh Kudus pemberontakan hati kami. Kami memilih saat ini hidup dalam ketundukan dan ketaatan. Bentuk kami menjadi pribadi yang tunduk agar kami dipercayakan kuasa surgawi, lebih lagi promosi ilahi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Luar biasa firman saat ini saudara. Nah, mari kita tunduk dalam otoritas. Dan kita berdoa bagi orang-orang yang ada di atas kita, di otoritas kita, dan juga di bawah otoritas kita. Bijaksana senantiasa. Tuhan memberkati. Bye. Saudara, Anda bisa melihat rekamannya nanti. Baik, saudara yang ada di YouTube.